Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan presentasi modul Select Multi-Table dan Group by. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Doni Dwi Putra dengan NIM Nama nama saya saya Abdul Musyid Arifin dengan NIM 1044. Saya Ali Kusuma Sumantri dengan NIM 1057. Oke, langsung saja untuk modul yang pertama. Silahkan. Oke, modul pertama di sini ada select multi table. Selanjutnya, oke, di sini ada soal tampilkan nama-nama produk serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, jadi pertama kita membuat query-nya dulu, yaitu select p titik product name, terus p titik unit price, sama c titik kategori name. Nah, di sini itu menyeleksi product name-nya yang ada di dalam tabel produk, P ini produk, lalu menyeleksi unit price-nya, harga, itu ada di tabel produk, jadi P titik unit price, dan juga di sini kan ada tabel lain, yaitu tabel kategori. Nah, yang mana berarti C titik kategori name untuk menyeleksi kategori name-nya. Lalu from products P, kategoris P. Nah, jadi dari tabel products itu diinisialisasi P, kategoris itu diinisialisasi C. Lalu di sini kan disuruh diurutkan, berarti pakai order by. Di sini diurutkannya berdasarkan nama kategori. Jadi order by C titik kategori name secara ascending. Nah, dari berdasarkan alfabet. Selanjutnya, Nah, selanjutnya ada soal tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaannya. Nah, jadi yang pertama, select di sini itu nama perusahaan customer, perusahaan berarti ada di tabel perusahaan. Lalu ada transaksi pembelian, berarti itu ada di order. Jadi di sini ada dua tabel, yaitu customer sama order. Customer diinisialisasi C, order diinisialisasi O. Berarti select C dari customer itu, dari tabel customer diseleksi company name, lalu dari tabel order select order ID-nya, lalu eh, seleksi tanggal pembelian itu ada di order. Jadi O titik order date. From customer C orders O. Lalu di sini disuruh urutkan berdasarkan nama perusahaan. Jadi ada di tabel customer, berarti order by C titik company name ascending, secara ascending yang mana di sini ada outputnya seperti berikut. Company name-nya terurut berdasarkan alfabet. Selanjutnya, nah, soal selanjutnya, tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Di sini itu dua tabel lagi, yang mana tabel yang pertama itu ada tabel orders, sama yang kedua ada tabel produk. Nah, select O orders, order ID-nya diambil, lalu order date-nya, O titik order date, lalu pada tabel produk itu kita mengambil ID barang, yaitu product ID. From products P join order details out on p.product ID sama dengan out product ID. Nah, sehingga nanti kita memakai join orders O on order ID sama dengan order ID. Nah, di sini itu uh, out on p.product ID itu tadi menunjukkan bahwa kolom product ID pada tabel products itu harus sama dengan kolom product ID pada tabel order details. Nah, jadi baris-barisnya nanti digabungkan. Nah, terus
O.order ID sama dengan order ID itu menunjukkan bahwa kolom order ID-nya itu pada tabel orders itu harus sama dengan kolom order ID pada tabel order details-nya. Nah, sehingga ketika sudah digabung itu outputnya akan seperti ini. Order ID, ada order dates, terus ada product ID-nya. Selanjutnya, nah di sini bagian yang D, select lebih dari 2 tabel. Soal tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini tuh pertama select order ID ordernya, tanggal ordernya itu order date, lalu nama barangnya itu product name, sama harga barangnya itu unit price. Dari orders O dan juga tabel products P. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini outputnya. Oke, selanjutnya. Oke, nah yang kelima ini tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, jadi di sini kan ada kita mengambil dari tabel employee yaitu nama lengkap. Nah, nama lengkap di sini kan tentunya di tabel employee itu ada first name, ada last name. Jadi kita bikin alias terlebih dahulu untuk menggabungkannya yaitu select first name lalu tanda tanda petik tunggal, lalu juga last name. Nah, S nama lengkap. Jadi digabung menjadi nama lengkap. Lalu territory description as territory name. From employees A, jadi dari tabel employee itu kita gabung dengan tabel employee territoriesnya, add on employee ID-nya sama dengan add employee ID. Nah, yang mana employee ID itu harus sama dengan employee ID yang ada pada tabel employee harus sama dengan employee ID pada tabel territory. Lalu join territory T on at territory ID sama dengan T titik territory ID. Nah, jadi at territory ID sama dengan T titik territory ID itu menunjukkan bahwa kolom territory ID pada tabel employee territories tadi itu harus sama dengan kolom territory ID pada tabel territories agar baris-barisnya itu yang ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi ini adalah outputnya. Oke, soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, di sini tuh ada pada tabel customer dan juga tabel company. Ada juga tabel order. Nah, jadi kita select dulu nama customer itu kontak name ada di tabel customer, C titik kontak name, lalu order ID-nya ada di tabel order, yaitu O titik order ID, lalu tanggal ordernya O titik order date, dan juga ada nama shipper S titik company name. From customer C join orders O C join order O on C titik customer ID sama dengan O titik customer ID. Nah, di sini itu eh, customers itu di inisialis C, orders O, shippers ini S. Nah, jadi C titik customer ID sama dengan O titik customer ID itu menunjukkan bahwa kolom customer ID pada tabel customers harus sama dengan kolom customer ID pada tabel orders. Nah, ketika digabungkan maka akan sesuai. Lalu join shippers S on S titik shipper ID sama dengan O titik ship via. Jadi itu eh, menunjukkan bahwa kolom shipper ID-nya pada tabel shippers itu harus sama dengan kolom ship via pada orders. Nah, yang mana akan menghasilkan output seperti ini di sampingnya. Oke, berikutnya. Nah, selanjutnya ini tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, jadi di sini tuh eh, ada tabel company, ada tabel suppliers sama tabel kategoris. Nah, tabel suppliersnya ini dimisalkan S, terus tabel kategorinya dimisalkan C, dan juga di sini ada barang-barang yang disuplai itu ada tabel produk ya, dimisalkan P. Select S titik company name, C titik kategori name. Lalu from suppliers S
kita gabungkan dengan produk P on S titik supplier ID sama dengan P titik supplier ID. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya, S titik supplier ID sama dengan P titik supplier ID itu menunjukkan bahwa eh, kolom supplier ID pada tabel suppliers itu harus sama dengan kolom eh, supplier ID-nya pada tabel products ketika digabungkan. Lalu join kategori C, lalu kita gabungkan kategori C on P titik kategori ID sama dengan C titik kategori ID. Yang mana kategori ID pada tabel products itu harus sama dengan kategori ID pada tabel customers. Pada tabel kategoris. Berikutnya, Selanjutnya yaitu C, select multiple dengan syarat. Soalnya yaitu tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Caranya yaitu kita select O titik product name, lalu O titik unit price, lalu C titik kategori name. Dari kategori dimisalkan dengan C, join dengan tabel produk dimisalkan dengan O pada C titik kategori ID harus sama dengan O titik kategori ID. C kategori ID ini berasal dari tabel kategori, dan sedangkan O titik kategori ID ini berasal dari produk, di mana where C titik kategori name sama dengan beverage dan O titik unit price kurang dari 0 karena harganya kurang dari kurang dari 10 karena harganya di bawah $10. Berikut hasilnya. Soal selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Pertama kita melakukan select O titik company name, lalu C titik order ID, lalu C titik order date dari tabel customer, dimisalkan O, join dengan tabel order, dimisalkan dengan C, on di O titik customer ID harus sama dengan C titik customer ID, di mana O titik customer ID berasal dari tabel customer, sedangkan C titik customer ID ini berasal dari tabel order. Yang dimana where O titik country sama dengan USA karena nah, customer berasal dari USA dan ekstra digunakan untuk mengekstrak dia berasal dari kolom order date bukan dari 1997. Setelah itu kita menggunakan lebih baik untuk mengurutkan tanggal pembelian berdasarkan yang terlama C titik order date ascending ASC. Hasilnya seperti ini. Soal selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Caranya itu kita select titik kontak name, lalu O titik order ID, lalu O titik order date, lalu O titik receipt name dari tabel order misalkan menjadi O, lalu join dengan tabel employee misalkan dengan T pada O titik employee ID atau sama dengan P titik employee ID, di mana O titik employee ID ini berasal dari tabel order, sedangkan P titik employee ID ini berasal dari tabel employee. Lalu join dengan customer harus dipisahkan dengan C, di mana C customer ID harus sama dengan O customer ID.
yang di mana C titik customer ID ini berasal dari tabel customer, sedangkan O titik customer ID berasal dari tabel order. Well, O titik simpan tree harus mengikuti tree karena jika pengiriman order dengan tujuan pengirimannya harus sama dengan negara asal pembelinya. Dan setelah kita mengekstrak tahunnya ya, tahun dari follow order date, oh order date lebih dari 1997. Misalnya seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Pertama ya kita gunakan select C titik contact name dan O titik kategori name. Dari from kategori misalkan menjadi O, join dengan tabel produk misalkan dengan P pada O titik kategori ID sama dengan P titik kategori ID. Jadi O titik kategori ID ini berasal dari tabel kategori, sedangkan P titik kategori ID ini berasal dari tabel produk. Lalu join lagi dengan tabel supplier misalkan C di C titik supplier ID harus sama dengan P titik supplier ID. Jadi mana supplier ID ini berasal dari tabel supplier, lalu P titik supplier ID ini berasal dari tabel produk. Where mana objek price between di antara 5 dan 10. Karena produk harganya berasal ya, harganya kisaran 5 sampai 10 dolar. Ini hasilnya. Selanjutnya D yaitu self join dan outer join. Soalnya yaitu jika E1 ini dan E2 one, tunjukkan KD E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Pertama itu dengan select E1 titik first name, gabungkan first name, gerakan dari dua dari terus, lalu bisa ada spasi, tidak terus dua lagi E1 titik last name, first name sebagai bawahan karena Pak ini lalu nah, kolom lagi kolom first name dan juga saya dengan jarak dua titik first name, lalu dari segala rumus dipisahkan dengan spasi dari segala rumus dua titik last name sebagai pimpinan karena one from employee E1 join employee E2 pada E1 titik report to tugas dari tabel E1 dengan E2 titik employee ID. E2 employee ID berasal dari tabel employee. Maksudnya jadi seperti ini. Yang keenam yaitu employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Harus sama dengan yang tadi yaitu select E1, kita menggabungkan kolom first name dan juga last name dengan cara E1 titik first name garis tegak lurus 2 diberikan dengan spasi lalu garis lurus 2 lagi E1 titik last name sebagai bawahan
Lalu kita menggabungkan dua kolom lagi di satu, ada E2 titik first name dipisahkan dengan spasi, lalu E2 titik last name sebagai pimpinan pimpinan. Soal employee E1 join employee E2 on E1 titik report to berasal ini berasal dari employee yang E1, lalu sama dengan E2 titik employee ID berasal dari employee E2. Maka outputnya atau hasilnya akan jadi seperti tabel di sini di samping. Selanjutnya itu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Pertama, kita select, lalu kita menentukan dua kolom, first name dan last name, dengan cara F, first name, dari tiga lurus dipisahkan dengan spasi, bergerak lurus P, titik last name, sebagai pimpinan. Lalu menggabungkan gabung lagi dan harusnya mencapai titik harusnya garis tiga lurus dua kali dipisahkan dengan spasi, lalu B titik last name sebagai bawahan from employees P. Voter ini gunanya yaitu untuk menampilkan data yang kosong juga dari semuanya. Maksudnya di sini dari pihak pimpinan juga maupun pihak bawahan. Join employee B on P titik employee ID harus sama dengan B titik report to. Selanjutnya, Oke, selanjutnya yaitu modul group by. Untuk soal yang pertama yaitu nomor 12, tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee. Oke, di sini pertama dilakukan seleksi kolom yang akan ditampilkan, yaitu select e.employee ID. Ini merupakan ID dari karyawan. Terus concat e titik first name, petik 1, koma e titik last name dengan inisial nama lengkap. Nah, nama lengkap karyawan ini didapat dengan menggabungkan kolom first name dan last name menggunakan fungsi concat. Selanjutnya con dalam kurung O titik order ID as barang terjual. Nah, jumlah barang yang pernah dijual oleh setiap karyawan dengan menggunakan fungsi con untuk menghitung jumlah order ID. Kemudian dilakukan join order O on E titik employee ID sama dengan O titik employee ID. Selanjutnya dilakukan pengelompokan grup by berdasarkan employee ID dan nama lengkap. Ini berarti hasil akan dikelompokkan berdasarkan karyawan, sehingga informasi yang ditampilkan akan unik untuk setiap karyawan. Nah, terakhir dilakukan perhitungan jumlah barang yang terjual oleh setiap karyawan menggunakan fungsi count O titik order ID. Hasil perhitungan ini ditampilkan dalam kolom barang terjual, eh, seperti pada gambar yang ada di samping. Oke, next. Lama banget.
Oke, yang ke-13 atau soal nomor 2, tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta barang termahal yang pernah dijual setiap employee. Nah, pertama sama kita melakukan select employee ID, ini merupakan ID dari karyawan. Selanjutnya menggunakan concat untuk menggabungkan nama karyawan pada kolom first name dan last name. Kemudian max OD titik unit price as barang termahal yang terjual. Nah, harga unit terbesar yang terjual ini menggunakan fungsi max untuk mencari nilai maksimum dari kolom unit price dalam tabel order detail. Nah, kemudian dilakukan penggabungan atau join antara tabel employee, order, dan order detail berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Untuk E titik employee ID ini sama dengan O titik employee ID menggabungkan tabel employee dan orders berdasarkan employee ID yang sama. Terus ada O titik order ID sama dengan OD titik order ID menghubungkan tabel order dengan order detail berdasarkan order ID yang sama. Nah, ini menghubungkan setiap karyawan atau employee dengan pesanan yang mereka lakukan dan pesanan dengan detail barang yang terjual. Selanjutnya dilakukan pengelompokan group by berdasarkan employee ID dan nama lengkap. Sehingga hasil akan dikelompokkan berdasarkan karyawan, sehingga informasi itu akan ditampilkan secara unik. Terus pada hasil pengelompokan dilakukan perhitungan nilai maksimum menggunakan fungsi max dari kolom unit price dalam tabel order detail. Nah, ini hasilnya seperti pada gambar output yang ada di samping. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya soal nomor 3 pada grup by, yaitu tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Oke, yang pertama select c.customer.id, ini merupakan ID dari pelanggan. Kemudian c.company name, yaitu nama perusahaan pelanggan. Count od.produk ID, inisial banyaknya barang yang pernah dibeli. Nah, jumlah barang yang pernah dibeli ini setiap pelanggan dengan menggunakan fungsi count untuk menghitung produk ID dalam tabel order detail. Kemudian dilakukan penggabungan atau join antara tabel customer, orders, dan orders detail berdasarkan kondisi jika C customer ID sama dengan O titik customer ID. Ini menghubungkan tabel customer dan order berdasarkan customer ID yang sama. Selanjutnya ada O titik order ID sama dengan OD titik order ID menghubungkan tabel order dan order detail berdasarkan order ID yang sama. Selanjutnya dilakukan pengelompokan atau group by berdasarkan customer ID. Nah, ini berarti hasil akan dikelompokkan berdasarkan pelanggan sehingga informasi yang ditampilkan akan unik untuk setiap pelanggan. Pada hasil pengelompokan dilakukan perhitungan jumlah barang yang lebih oleh setiap pelanggan menggunakan fungsi count OD titik produk ID. Untuk outputnya seperti tabel gambar output yang tersedia di samping. Oke, untuk selanjutnya tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian setiap customer. Oke, pertama select C titik customer ID. Ini merupakan ID dari pelanggan. Terus C titik ada sum dalam kurung OD titik produk ID dengan inisial total nilai pembelian. Nah, sum ini untuk menjumlahkan nilai produk ID dalam tabel order detail. Kemudian dilakukan penggabungan join antara tabel customer,
order, dan order detail. Selanjutnya dilakukan pengelompokan group by berdasarkan customer ID dan company name. Nah, pada pengelompokan ini dilakukan perhitungan jumlah total nilai pembelian oleh setiap pelanggan menggunakan fungsi sum OD produk ID. Untuk outputnya seperti yang tertera pada gambar di samping. Oke, selanjutnya yaitu having. Bisa di next. Oke, soal pertama atau nomor 10, tampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Oke, pertama ada select S titik supplier ID. Nah, ini merupakan ID dari supplier. Kemudian ada S titik company name yang merupakan nama perusahaan supplier. Kemudian ada account OD titik produk ID dengan inisial kolom yaitu barang dijual. Nah, jumlah barang yang dijual oleh setiap supplier ini menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah produk ID dalam tabel order detail. Kemudian dilakukan join atau penggabungan antara tabel supplier, produk, dan order detail dan order. Oke, S titik supplier ID ini sama dengan P titik supplier ID, di mana ini menghubungkan tabel supplier dan produk berdasarkan supplier ID yang sama. Kemudian ada P titik produk ID sama dengan OD titik produk ID, di mana ini menghubungkan tabel produk dan order detail berdasarkan produk ID yang sama. Terus ada OD titik order ID sama dengan O titik order ID. Ini menghubungkan tabel order detail dan order berdasarkan ID yang sama. Oke, selanjutnya dilakukan pengelompokan group by berdasarkan supplier ID dan company name. Nah, pada hasil pengelompokannya dilakukan perhitungan jumlah barang yang dijual oleh setiap supplier menggunakan fungsi count OD titik produk ID. Oke, untuk outputnya bisa dilihat pada gambar yang tertera di samping. Next. Oke, di sini soal nomor 2 yaitu tampilkan ID dan nama supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Oke, pertama dilakukan seleksi kolom yang akan ditampilkan pada output yaitu select S titik supplier ID yang merupakan ID dari supplier, S titik company name yang merupakan nama perusahaan supplier. Terus ada count OD titik produk ID dengan inisial barang dijual. Nah, sama seperti soal sebelumnya bahwa jumlah barang yang dijual oleh setiap supplier ini menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah produk ID dalam tabel order detail. Kemudian sama dilakukan penggabungan atau join antara supplier, produk, order detail, dan order. S titik supplier ID sama dengan P titik supplier ID ini menghubungkan tabel supplier dan produk berdasarkan supplier ID yang sama. Terus ada P titik produk ID sama dengan OD titik produk ID ini menghubungkan tabel produk dan order details berdasarkan produk ID yang sama. Terus ada OD titik order ID sama dengan O titik order ID ini menghubungkan tabel order detail dan order berdasarkan order ID yang sama. Oke, selanjutnya dilakukan filtrasi menggunakan closeware dengan kondisi S titik country sama dengan Jermani. Nah, ini berarti hanya supplier yang berasal dari Jerman yang akan ditampilkan dalam hasil. Nah, setelah itu dilakukan pengelompokan atau group by berdasarkan supplier ID dan company name. Pada hasil pengelompokan ini dilakukan perhitungan menggunakan fungsi count. Oke, untuk outputnya sendiri seperti yang tertera pada gambar di samping.
Oke, selanjutnya, oke, tampilkan ID dan nama supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Oke, pertama dilakukan seleksi yang untuk ditampilkan pada output, yaitu select S titik supplier ID yang merupakan ID dari supplier, S titik company name yang merupakan nama perusahaan supplier, terus juga ada sum OD titik quantity dengan inisial barang dijual. Nah, jumlah barang yang dijual oleh setiap supplier ini menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan nilai quantity dalam tabel order detail. Kemudian dilakukan penggabungan join antara tabel supplier, product, order detail, dan order. Untuk S titik supplier ID sama dengan P titik supplier ID. Ini menghubungkan tabel supplier dan produk berdasarkan supplier ID yang sama. Selanjutnya ada P titik product ID sama dengan OD titik product ID. Ini menghubungkan tabel produk dan order detail berdasarkan produk ID yang sama. Selanjutnya ada OD titik order ID sama dengan O titik order ID. Ini menghubungkan tabel order detail dengan order berdasarkan order ID yang sama. Nah, selanjutnya dilakukan filter menggunakan klausa where dengan kondisi S titik country sama dengan Jerman. Nah, ini berarti hanya supplier yang berasal dari Jerman yang akan ditampilkan dalam hasil. Setelah itu dilakukan pengelompokan grup by berdasarkan supplier ID dan company name. Untuk perhitungannya sendiri menggunakan fungsi sum OD titik quantity. Untuk outputnya bisa dilihat seperti tabel gambar yang ada di samping. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.